Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, pada edisi pertama kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah catatan bagus dari seorang kiai terkait hikmah yang terkandung dari diamnya seorang tokoh yang bernama Taufik Kemas dalam mencintai Muhammadiyah. Tidak tahu mana lebih mulia, seorang pelacur yang memohon penangguhan agar diberi kesempatan bertaubat, atau ulama yang terus mencela dengan doa buruk di atas mimbar karena merasa lebih baik dan mewakili Tuhannya atas nama naik muka. Juga tidak perlu menjadi malaikat untuk berbuat baik. Tidak pula harus dicitrakan meski politisi butuh dukungan. Tak perlu merasa alim meski telah menghafal Quran dan ribuan hadis. Dan jangan pernah merasa paling baik meski telah disebut ulama. Ini soal kebajikan. Ini soal ketakwaan yang hanya Tuhan saja yang Maha tahu. Pak Taufik Kemas, suami dari Ibu Megawati, ayahanda dari Ibu Puan Maharani, adalah salah satu teladan itu. Seorang politisi handal karena dianggap dekat dengan siapapun. Mbak Puan putrinya dibuat melongo mendengar cerita bahwa wakil ketua Dewan Masjid Komjen Safrudin tentang ayahnya. Puan terheran atas cerita Komjen Safrudin, yang baru tahu bahwa Taufik Kemas ayahandanya ikut berjasa membangun madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Jogja. Kisah tentang kedermawanan dan kedekatan Pak Taufik Kemas dengan persyarikatan sudahlah lazim. Meski tak banyak diketahui khalayak, bahkan oleh keluarga terdekatnya sendiri. Pak Taufik Kemas mencintai Muhammadiyah dalam diam. Sebab itu, siapapun tak berhak menilai dan mengukur iman berdasarkan yang ia tahu, apalagi cuma katanya. Masing-masing kita adalah manusia yang punya privasi yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Belum tentu yang dipandang baik dan terpuji di hadapan Tuhan. Sebaliknya belum tentu kita lebih baik dari yang terlihat rendah dan tercela. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam dada. Jangan dilihat bukan wajahmu atau penampilanmu, tapi hatimu. Abu Yazid Al-Bustami, salah seorang sufi agung, memberikan teladan bagaimana harus merendah hati dan tak merasa lebih baik, meski dengan anjing yang ridho diciptakan menjadi hewan najis. Kadang kesalahan dan ketakwaan bisa hadir dalam berbagai situasi. Orang baik bukan monopoli yang ada di pesantren atau halakoh di mana nama Tuhan biasa disanjung. Sebab itu 1000 rakaat sholat di sudut Ka'bah yang dikerjakan Ibrahim alaihissalam bersama putranya tak sebanding dengan satu suap makanan yang diberikan kepada perut yang lapar. Atau Juraij yang menanggung malu karena kusuk di mihrabnya dan abai terhadap panggilan ibunya. Agama itu menolong, agama itu meringankan beban, memberi kemudahan dan mendamaikan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kita bisa belajar hikmah dari dua kejadian. Yang pertama, pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing, dan ulama sekelas Juraij jatuh malu karena takbirnya lebih penting dibanding panggilan ibunya. Di sini juga menekankan bahwa tujuan beragama agar kita menjadi manusia yang baik, yang memberi manfaat, bukan menjadi malaikat, makhluk suci tanpa khilaf. Demikianlah sinau bareng kita kali ini. Mudah-mudahan apabila bermanfaat, mari kita jalankan bersama. Apabila ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.